Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Setia Mayastuti, calon guru penggerak angkatan 8. Kali ini saya akan mempraktekkan coaching supervisi akademi. Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Boleh memperkenalkan diri Boleh. Ibu? Perkenalkan, nama saya Hani Dwi Anzani. Saya guru yang mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Banjar. Ya. Pada pertemuan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik dengan keterampilan coaching. Dalam pelaksanaannya ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua supervisi akademik yaitu observasinya, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Bagaimana? Apakah Ibu ada waktu hari ini untuk kita melakukan coaching supervisi akademik? Iya, baik, Bu. Kebetulan saya juga sedang kosong hari ini, jadi sekalian saya akan sharing mengenai rencana pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Boleh saya tahu Ibu mengajar di kelas berapa? Saya mengajar di kelas 8, nanti ketika coaching Ibu bisa melihat saya di kelas 8E ketika melakukan pembelajaran. Ya, baik Ibu. Untuk observasi kali ini Ibu mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke. Mata pelajaran Bahasa Indonesia ya Bu ya. Iya. Apa tujuan pembelajaran serta karakter yang ingin dicapai dalam kegiatan observasi nanti Ibu? Karakter yang ingin dicapainya nanti ketika pembelajaran, saya ingin anak-anak menjadi karakter yang bisa melakukan gotong royong. Kemudian religius itu sudah pasti ya, Bu. Kemudian ada nasionalis, dan ketika penugasan anak-anak bisa bertanggung jawab. Tujuannya itu pembelajaran yang akan di-coaching untuk besok adalah menganalisis unsur-unsur pembangun teks puisi. Jadi di situ ada 3 unsur yang akan saya berikan materinya kepada anak-anak mengenai majas, imaji, kemudian kata-kata konotasi. Ya, baik. Sudah lengkap sekali ya Bu tujuan dan karakteristik yang ingin dikembangkan pada muridnya. Selain itu, dari tujuan pembelajaran tersebut, kira-kira strategi apa yang akan Ibu laksanakan dalam kegiatan pembelajaran? Saya akan melakukan strategi diskusi untuk awalnya, kemudian dilakukan secara berkelompok juga, kemudian ada penugasan dan nantinya presentasi. Tidak lupa juga diselipkan ice breaking untuk menambah keseruan dalam pembelajaran. Ya, luar biasa sekali ya Bu ya, dalam strategi yang akan digunakan dalam pembelajaran nanti. Kemudian rencana langkah-langkah kegiatan pembelajarannya seperti apa Bu? Jadi pertama, Bu, anak-anak ketika masuk itu harus disiplin. Kemudian salah satu anak yang bertugas sebagai KM itu menyiapkan berdoa bersama-sama. Kemudian saya melakukan persepsi, mengaitkan dengan pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Tidak lupa juga saya akan mengajak anak-anak berliterasi dengan cara menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ada yang memimpin lagu nanti. Kemudian saya akan memberikan dulu pertanyaan-pertanyaan romantik mengenai teks puisi. Anak-anak sudah sampai mana nih, sejauh mana kemampuannya gitu. Setelah itu saya akan bagi kelompok menggunakan aplikasi Wheel of Names. Ya, biar sistem yang mengatur berkelompoknya seperti apa. Yeah. Saya bagi menjadi 4 atau 5 kelompok. Kemudian saya berikan materi supaya dibaca secara berkelompok. Kemudian saya berikan materi juga melalui Salindia. Nanti anak-anak akan melakukan diskusi dan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Tidak lupa juga sebelumnya saya itu melakukan tes awal pakai quizzes, Bu. Kita gunakan teknologi ya. Setelah itu anak-anak nanti presentasi, ada yang perwakilan presentasi, ada yang menanggapi, kemudian diakhiri dengan tes akhir lagi menggunakan quizzes lagi.
Oke, luar biasa sekali ya Bu ya, itu sudah paket lengkap dalam langkah-langkah kegiatan yang akan Ibu lakukan. Kemudian bagaimana dengan penilaian yang akan dilakukan? Untuk materi ini saya akan melakukan penilaian keterampilan, pengetahuan, dan sikap tentunya. Iya, baik. Menurut Ibu, kira-kira ke depannya nih, ketika pada tahap pembelajaran nanti, apakah akan terjadi kendala atau yang lainnya? Karena kita menggunakan teknologi, jadi sepertinya atau kemungkinan ada kendala teknis ya Bu, mengenai sinyal kah, karena anak ada kuotanya atau tidak kah. Paling di situ sih. Kalau untuk materi dan lain sebagainya sudah saya persiapkan, insya Allah dengan sebaik mungkin. Ya, berarti jadi kendalanya hanya di kendala teknis saja ya Bu ya. Kemudian kira-kira Ibu ada cara mengatasi kendala tersebut? Kalau di sekolah wifi-nya memang sedang tidak berjalan dengan baik, kendala itu bisa diatasi dengan anak-anak bisa tethering ke gawai saya gitu. Jadi ya. nanti pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Iya, menarik sekali ya Bu ya. Apalagi di kurikulum yang sekarang ini kan semuanya harus berpihak kepada murid. Dan kita sebagai guru, sebagai fasilitator juga harus membuat pembelajaran yang menyenangkan. Betul. Kemudian gimana solusinya bagi anak yang tadi tidak dapat tethering sudah Ibu sediakan, kemudian misalnya ada salah satu anak yang tidak membawa HP, itu gimana solusinya? Nah, saya nanti akan membawa gawai tambahan. Selain gawai tambahan juga saya akan membawa laptop juga, lebih dari satu ya untuk pembelajaran ini. Jadi nanti ketika anak ada yang macet di dalam kendala teknis bisa menggunakan gawai saya atau laptop saya. Ya, bagus sekali ya Bu ya solusi yang akan Ibu terapkan. Saya jadi merasa tertarik terhadap kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Kita akan melaksanakan observasi pada hari apa dan jam berapa Bu? Saya mengajar di kelas 8E itu hari Selasa, tanggal 17 Oktober, jam ke-1 dan ke-2. Berarti mulainya kita jam 7.40 ya? 7.40, baik. Semoga rencana pembelajaran Ibu dapat dilaksanakan dengan lancar dan sukses pada kegiatan observasi nanti. Serta anak-anak juga mendapat pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat ya Bu ya. Saya ucapkan terima kasih untuk waktunya Bu Hani sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Ibu. Semoga kita dapat berkolaborasi lagi ke depannya ya. Sampai berjumpa di kegiatan observasi dan pasca observasi. Itu Bu Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah sehat ya semuanya. Hari ini ada yang tidak masuk. Sepertinya masuk semua ya. Kalau sudah sarapan, tadi sudah sholat duha, sehat semuanya. Minggu lalu kita sedang belajar mengenai visi. Masih ingat pengertian visi? Sampai ya Pak, puisi itu apa sih? Karya sastra yang bersifat apa sih? Karya sastra bersifat apa? Indah ya? Kata-katanya indah. Visi betul? Minggu lalu kita sudah belajar pengertian visi, jenis-jenis visi. Sekarang kita akan belajar mengenai unsur membangun puisi. Sekarang kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional Maju Tandeta. Boleh berdiri dengan sikap sempurna. Gambar yang pertama, gambar apakah ini? Yang lupa. Ini ada. Ini katanya dicoret ya. Jadi calon.
Pintar. Sudah semangat? Sudah. Bagus sekali. Kalau sudah semangat, mari kita lakukan tes awal untuk mengukur kemampuan kalian. Kemampuan kalian akan diukur melalui tes quizzes ya. Ibu akan bagi kelompok menjadi 5 kelompok. 5 kelompok. Nah, ini langsung berkelompok dengan temannya di sini. Raifando, mana? Raifando, Rizal, Putri, dan Dinda. Ya, boleh. Silakan berkelompok. Kelompoknya, mana bawah? Dimasya, siapa ini? Kelompoknya apa? Ini ketua kelompoknya Marsal. Ditanyakan dulu? Iya, silakan Raifando. Apa itu konotasi? Apa itu konotasi? Bagus, pertanyaannya ada lagi? Acungkan tangan, silakan Ya. acungkan tangan, silakan Marsal. Imaji auditif itu seperti apa, Bu? Lihat salin dia berikut ini. Siapkan alat tulisnya ya. Hai, kita lihat dari mulai konotasi apa? Silakan. Puisi apa? Unsur-unsur puisi. Yang pertama ada apa? Satu. Dua. Jadi kalau ibu bilang meja hijau, arti konotasinya apa meja hijau? Dengan adanya imajinasi, pembaca seolah-olah merasa mendengar atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Contohnya seperti apa? Ada 3 imaji yang akan kita bahas. 1 imaji visual, berarti bisa dilihat oleh mata. Titik. Manakah kata konotasinya? Yang peserta didik? Bacalah puisi pahlawan tak dikenal dengan saksama. Kerjakan lembar kerja peserta didik dengan benar secara berkelompok. Di sini kami akan mempresentasikan tentang LKPD yang sudah kami diskusikan bersama. Jawaban nomor 1 akan dibacakan oleh Raifan dari Pia. Nomor pertama yaitu 10 tahun yang lalu dia terbaring. Makna konotasi terbaring dalam penggalan puisi di atas adalah jawabannya meninggal. Jawaban nomor 2 dibacakan oleh Rizal. Sejujurnya kalau berkata kita sedang perang, kami dalam penggalan puisi di atas adalah perang yang sudah meninggal. Jawabannya dan nomor 3 yang dibacakan oleh Yang ketiga adalah kedua lengannya memeluk senapan. Imaji yang terkandung dalam penggalan puisi di atas adalah penglihatan. Jawaban nomor 4 akan dibacakan oleh Raifan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban yang telah kami diskusikan. Anggota kelompoknya ada Rehan, Ranisa, Eristia, dan Nina.
Simpulkan makna yang terkandung dalam teks puisi di atas. Temanya tentang kepahlawanan. Puisi tersebut melukiskan seorang pahlawan yang bertempur untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Boleh ditepuk tangan dulu? Jawaban kelompok 3 sudah tepat? Sudah sama semua dengan kalian? Majas yang terkandung dalam penggalan puisi di atas. Tapi Itu menyebutkan jawabannya itu beda. jawabannya beda. Kalau Dinda menyebutkan jawabannya apa tadi? Majas yang terkandungnya berarti antara metafora dan repetisi ya? Ya. Nah, berarti harusnya apa tuh? Senyum ada senyum Itu orang yang sudah meninggal. Berarti majas repetisi atau metafora? Metafora. Baik, diperbaiki ya. Boleh, silakan tutup. Terima kasih. Sekian presentasi LKPD dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh kita beri tepuk tangan untuk Bapak Satu. Sampai sini sudah paham? Sudah paham mengenai kata-kata konotasi? Imaji? Satu lagi apa? Majas. Kata-kata konotasi, imaji, dan majas. Tiga unsur itu adalah unsur pembangun puisi. Coba kita ulang. Kata-kata konotasi artinya kata-kata kiasan bermakna tidak sebenarnya ya. Yang kedua, yang kedua apa? Imaji. Terdiri dari tiga. Satu, penglihatan, pendengaran, dan perabaan. Yang ketiga adalah majas. Terdiri dari majas metafora. Kalau metafora berarti mengandung konotasi ya. Kalau repetisi berarti pengulangan, betul? Kalau kalian sudah paham, Ibu akan berikan tes lagi melalui kuisis. Ibu akan kirim linknya. Putri, Dimasya, Andini, Windy, Rehan, Revando, Rizal, Siska, Tiara. Akan lihat 5 terbesar saja ya. Tampilkan 5 teratas. Poin yang paling besar diraih oleh Andini di 6.900 poin. Boleh ditepuk tangan? Berarti kelompok berapa? Kelompok 5 kan? Poinnya bagus berarti ya. Ya, Rikanya di kelompok 3 6.200 poin. Tepuk tangan. Terakhir nih, kita akan melakukan refleksi. Refleksi itu berarti apa sih yang telah kita pelajari? Nah, hari ini kita telah belajar mengenai apa? Hari ini kita telah belajar mengenai unsur-unsur pembangun puisi. Yang pertama ada kata konotasi ya. Contoh kata konotasi itu bisa gulung tikar, bisa tikus kantor, bisa panjang tangan gitu ya. Yang kedua ada imaji. Imaji itu dibagi menjadi 3. 1, imaji penglihatan atau visual. 2, imaji pendengaran atau auditif. Yang ketiga imaji perabaan atau auditif. Yang ketiga ada majas. Yang pertama majas metafora. Majas metafora itu mengandung apa? Konotasi. Pintar, mengandung konotasi. Yang kedua majas repetisi. Artinya majas yang mengalami pengulangan kata. Sampai sini paham? Ya. Baik, Ibu akan tanya. Dimasya, apa yang kamu pelajari hari ini? Majas dan kata-kata. Hari ini saya mempelajari tentang majas auditif, visual, dan Ya, Dina, silakan. Ibu minggu depan pembelajaran. Baik, untuk minggu depan pembelajarannya kita akan belajar menulis puisi. Sekarang kita menelah unsur pembangunnya, berarti minggu depan kita akan belajar menulis puisi masih dengan PowerPoint.
poin atau salin dia masih dengan bisnis juga, masih dengan kelompok yang sama. Paham? Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga kalian sehat selalu, semoga bahagia selalu, semoga jadi anak soleh dan solehat ya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas partisipasinya. Sekarang sudah jam istirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Apa kabarnya Bu Hani? Alhamdulillah. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Oke. Ibu, apakah Ibu mengetahui tujuan dari observasi ini? Ya, mengetahui itu. Saya ingin mendapat informasi ketika proses pembelajaran yang sudah saya lakukan itu dipantau oleh ibu. Ya, baik Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah senang untuk saya melihat anak-anak antusias, apalagi ketika pembelajaran berlangsung menggunakan teknologi itu seru dan menyenangkan. Ya, jadi anak-anak antusias ya Bu ya, terlebih dengan menggunakan teknologi. Bagaimana, apakah proses pembelajarannya sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Alhamdulillah sudah berlangsung dengan baik, kemudian anak-anak juga aktif berpendapat. Ya, baik Ibu. Coba Ibu ceritakan hal-hal yang Ibu rasa itu sangat sudah memuaskan dalam pembelajaran kemarin dan hal-hal yang menurut Ibu juga kurang memuaskan gitu. Hal-hal yang memuaskan itu ketika anak berani dan percaya diri untuk presentasi di depan, menyampaikan apa yang sudah mereka kerjakan dalam PKP. Kalau hal-hal yang kurang memuaskan mungkin maksudnya teknis ya Bu, karena kita pakai teknologi ada 1-2 anak yang sinyalnya kurang mendukung. Ya, Bu ya. Jadi kendalanya yang dihadapi hanya kendala teknis saja, di mana anak sinyal atau wifi-nya tidak tersambung ke HP mereka masing-masing ya. Menurut Ibu, apakah Ibu memiliki ide-ide baru agar siswa lebih aktif lagi dan menghindari kendala teknis yang kemarin itu? Ya, jadi saya memiliki ide ketika awal pembelajaran itu melakukan explaining supaya memecahkan kebekuan. Jadi anak-anak biar semangat dulu, motivasinya muncul dulu, ketika sudah merasa jadi itu ada gairah untuk belajarnya. Kemudian hal-hal untuk menghindari teknis itu misalnya menyiapkan gawai yang lebih dari satu. Jadi ketika anak ada yang kesulitan mengakses quizisnya, jadi saya pindahkan gawai yang bisa. Oh iya, ide yang luar biasa sekali ya Bu ya. Seperti yang Ibu bilang harus ada ice breaking, jadi mereka itu termotivasi supaya misalnya pikirannya fresh gitu ketika mengikuti pembelajaran yang Ibu bawakan. Kemudian untuk kendala teknisnya Ibu menyediakan gawai tambahan atau laptop ya, dimana kalau misalnya terjadi kendala anak-anak tidak terhambat, jadi tetap bisa mengikuti quiznya. Kemudian strategi apa lagi yang akan dilakukan agar siswa aktif berpendapat? Jadi di kelas itu saya perannya sebagai fasilitator. Anak-anak dibiarkan untuk mengeksplor apa saja yang mereka pahami mengenai unsur pembangunan visi. Setelah itu mereka saya biarkan berdiskusi dengan kelompoknya karena sudah saya bagi melalui aplikasi Google Class. Kemudian setelah mereka berdiskusi, mereka nanti akan menyampaikan kelompok per kelompok yang lain menanggapi atau memberi pertanyaan. Jadi anak juga aktif berpendapat, ada yang bertanya, ada yang komentari, ada yang lain. Yang sangat bagus sekali ya Bu ya. Kemudian kira-kira bagaimana pencapaian kompetensi siswa ketika pembelajaran kemarin? Alhamdulillah Bu, sebagian besar sudah paham dan hasilnya sudah di atas KKM. Namun ada beberapa 1-2 anak karena mungkin kemampuan anak beda-beda ya Bu. Tapi secara keseluruhan sebagian besar sudah mencapai. Baik Ibu, untuk yang terakhir ya Bu ya, kira-kira dalam pembelajaran kemarin apa sih yang menjadi kesulitan siswa di dalam kelas? Menjadi kesulitan siswa karena mereka ada 1-2 anak yang kurang aktif, kemudian ada 1-2 anak yang tidak mempunyai basic unsur puisi karena sebenarnya
Jadi kuncinya itu yang harus diapresiasi. Ibu luar biasa sekali. Demikian proses pasca observasi yang saya lakukan. Terima kasih Ibu Hani. Semoga kedepannya Ibu bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi sesuai dengan harapan Ibu ya tadi, harapannya bahwa ingin melakukan metode sesuai dengan perkembangan ya, keaktifan siswanya lebih aktif lagi. Demikian. Terima kasih Bu Hani untuk waktunya, semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Ibu